Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safudi dengan NIM 10101200024. Saya akan mempresentasikan tugas mind mapping yang telah saya buat dengan yang berjudul Politik Apartheid dan Konsep HAM untuk memenuhi tugas studi demokrasi dan HAM. Yang pertama, saya akan menjelaskan politik apartheid dahulu. Politik apartheid adalah suatu kebijakan politik rasial yang ditetapkan di wilayah Afrika Selatan pada tahun 1948. Definisi apartheid sendiri itu membedakan warna kulit hitam dengan kulit putih dan menjorok kepada rasis kepada kulit hitam. Tokoh anti-apartheid itu Nelson Mandela. Nelson Mandela dikenal di seluruh dunia karena dianggap sebagai pejuang kemerdekaan atas kegiatan anti-apartheid dan menjadi presiden Afrika Selatan hingga pernah dibui karena aksi menentang politik apartheid. Latar belakang terjadinya politik apartheid itu, kejadian pada saat itu bermula dari Partai Nasional Afrika secara resmi mengenalkan politik apartheid. Sedangkan anggota partai ini berasal dari kulit putih yang ingin menguasai politik pemerintahan di Afrika Selatan. Dan terjadi pada pemilu 1948, akhirnya pemerintah Afrika Selatan mendirikan rejim politik apartheid tersebut. Dampak yang ditimbulkan oleh politik apartheid, yang pertama, diskriminasi terjadi di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Yang kedua, tidak mendapatkan sepenuhnya hak-hak dalam politik. Kekuasaan politik didominasi oleh ras kulit putih. Dan yang terakhir, yang tentunya rasis kepada kulit hitam. Berakhirnya politik apartheid tersebut pada tanggal 11 Februari 1990, Presiden Frederick William de Klerk mencabut aturan apartheid dan membebaskan Nelson Mandela. Dan pada tahun kemudian, 21 Februari 1991, di hadapan sidang Parlemen Afrika Selatan, Presiden Frederick William de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid. Dan diikuti juga penghapusan 3 undang-undang yang memperkuat politik apartheid tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan konsep HAM. HAM sendiri yaitu sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Dan HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Perkembangan HAM di dunia barat pada abad 17, HAM terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sedangkan perkembangan HAM di Indonesia dilihat dari perkembangan HAM sebelum kemerdekaan, dapat dilihat dari organisasi pergerakan yang menjunjung tinggi berdirinya HAM hingga pada era pasca Orde Baru merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM. Sifat HAM yang pertama, universal, yang artinya dimiliki manusia tanpa terkecuali. Yang kedua, utuh tidak dapat dibagi. Yang ketiga, hakiki, dimiliki sejak lahir. Yang keempat, yang artinya tidak dapat dicabut, tetap, yang artinya tidak dapat dicabut oleh siapapun. 5. Kodrat, pemberian dari Tuhan. Prinsip HAM yaitu tidak terpisahkan. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, non-diskriminasi. Yang keempat, partisipan. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Ke pasar beli sepatu,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.